Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat para media, teman-teman media luar biasa, full house sudah hadir di sini. Terima kasih banyak atas supportnya. Treatment yang saya buat sebenarnya karena saya cukup paham betul karakternya Ardit sebelum saya ngambil project ini, karena kita jalan bareng udah dari zaman Imperfect Series. Jadi ketika saya membaca dan melihat skrip ini tuh saya bisa melihat Ardit lah pemeran yang terbaik untuk film ini, dan juga Sarah Sechan lah yang bisa bikin kita kesel tapi kita juga memaklumi. Jadi semua dan mencintai tentunya. Dan mencintai tentunya. Jadi kayak semua karakter-karakter yang hadir di sini memang berdasarkan experience saya juga terhadap teman-teman yang ada di sini. Makanya mungkin kalau dilihat Naya and Friends ya, kayak ada Reza, ada Vita, ada Cecel di sini, karena buat saya akan lebih mudah jika saya mencarinya justru ke dalam bukan keluar gitu, yang adalah orang-orang yang hadir di hidup saya yang selama ini support saya juga seperti layaknya Arga disupport oleh sahabat-sahabatnya. Wow, Naya. Nah, tapi kan ini porsi dari Arga kita lihat di sini, kekeluarga, persahabatan, cinta ini kan sangat kental dan sangat merata. Nah, dari sudut pandang seorang Naya seperti apa pada saat nge-crafting untuk Arga, Naya? Keluarganya, sahabat dan percintaannya. Sebenarnya nggak gitu. Saya lebih banyak diskusi ya sebenarnya sama terutama yang berhubungan dengan dinamika keluarga di Indonesia gitu, karena saya merasa bahwa isu dinamika keluarga di Indonesia ini cukup dekat dengan saya, dan rasanya semua pasti pernah mengalaminya juga. Semua juga punya keluarga yang seperti itu, semua juga tahu perannya masing-masing di dalam keluarga, sehingga ketika mengemas dinamika keluarganya Arga ya kita banyak diskusi langsung bersama para pemain. Dari Ibu Renita, Ibu Ayu Lasmi, kita diskusi satu-satu kira-kira karakternya Tante Yara itu karakter yang seperti apa. Terus Ibu Ayu Lasmi juga yang di sini menggunakan jilbab dengan peran yang sedikit berbeda ya. Juga tentunya Mbak Lulu Tobing juga, itu juga saya juga banyak juga diskusi bahwa bagaimana orang tuanya Arga, terutama Mbak Lulu dan Mas Aryo yang dialognya nggak banyak, tapi bagaimana kita tetap bisa mengisi dan menghidupkan ya dengan membawa pengalaman-pengalaman kita ke dalam filmnya gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk Naya. Naya, terima kasih. Kita ke Evelyn yang sebagai penulis skenario. Evelyn, kita pengen tahu gimana kan kolaborasi kedua Evelyn dan Naya. Kita pengen tahu rasanya gimana sih pada saat kolaborasi ini di Tunggu Aku Sukses Nanti dan membuat dampak terliver dengan sangat luar biasa. Evelyn, hasilnya silahkan. Sebelumnya terima kasih teman-teman media udah datang. Kolaborasinya menyenangkan sih ya, mungkin kalau udah kolaborasi kedua juga udah pernah sebelumnya. Keseruannya mungkin lebih ke karena ini keluarga besar temanya, jadi di situ jadi dapet tantangan tersendiri kali. Jadi yang kita explore nggak cuma ayah ibu atau keluarga inti, tapi mencakup seluruh keluarga besar, yang mana menurutku itu juga relevan karena keluarga di Indonesia tuh kan cenderung cukup banyak ya. Gitu. Jadi menarik sih, seru. Dan akan kita lihat ya kerjasama lagi sama Naya dan Pak Sunil. Gimana ya, Evelyn? Gimana Pak? Langsung ke Pak Sunil. Ini duo yang sangat luar biasa Pak Sunil tampaknya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Evelyn. Dan kita ke jajaran cast. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Ardit Erwanda. Wow. Dan layer yang begitu luar biasa diberikan challenge oleh Rabi Films, terdeliver dengan sangat luar biasa oleh lo memerankan Arga. Dit, yang mau disampaikan untuk Arga-Arga di luar sana dari yang sudah menontonnya tuh seperti apa sih, Dit? Silakan. Mungkin kenapa Naya memilih saya karena dia tahu hidup saya juga kayak Arga. jadi nggak tahu juga kenapa. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah kenapa Naya dan Pak Sunil setuju sama saya. Itu tuh yang perlu dipertanyakan Karena lu mampu. Wuih, asik deh. Apa tadi? Langsung over. Dia kalau dipuji langsung ngeblank. Saya udah media visit puluhan kali, tetap deg-degan. Dan gimana saat hasilnya tadi terdeliver dengan sangat baik, kepercayaan yang dikasih Pak Sunil, Naya dan tim dari Tunggu Aku Sukses Nanti ke seorang
Ardit Arwanda. Jujur di sini tuh setelah rap syuting saya melipir sendiri terus nangis, ditenangkan oleh Reza Candika karena dengan segala beban syutingnya yang di luar comfort zone saya bisa diselesaikan. Saya nggak tahu hasilnya bagaimana, tapi melihat respon yang hadir seperti terdeliver dengan baik, alhamdulillah gitu. Tapi bukan Arga yang belajar dari Ardit, tapi Ardit yang belajar banyak dari Arga bagaimana memvalidasi perasaan gitu. Jadi terima kasih untuk peran Arga yang sudah diberikan kepada saya. Wow. Kira-kira di peran Arga juga ada beberapa yang mirip dengan in real life lo menjalani juga perjuangan dalam kehidupan nih. Kalau boleh diceritakan part yang mana? Naik transum subuh-subuh saya, bagi-bagi brosur saya, muka kucel lecek saya. Apa lagi? Diputusin karena nggak punya duit Saya. Apa lagi ya? Tertekan berambisi untuk membahagiakan orang tua saya. Jadi mungkin 70% itu Arga ada di dalam diri saya gitu. Jadi sebenarnya ini lebih dokumenter, saya ini dokumenter ya. Cuma beda nama karakter aja ya. Benar, Daily Vlog. Ada Arga-Arga yang akan menonton di momen lebaran nanti. Apa yang lo mau sampaikan lewat teman-teman media? Silakan. Jadikan ambisi, jangan jadi dengki. Dah. Keren. Tepuk tangan dong untuk Ardit Arwanda. Thank you, Dit. Kita ke Mas Ari Wahab dan juga Mbak Lulu Tobing sebagai orang tua dari Arga yang dengan sangat luar biasa. Mianya Burita ada di depan ya Pak Sunil ya. Laris. Kita pengen tahu sudut pandang orang tua seperti apa untuk tumbuh aku sukses nanti dari Mas Ari Wahab dan juga Mbak Lulu Tobing, melihat gimana keseruan dinamika keluarga yang ada di sini. Silahkan Mas Ari dulu. Ya, terima kasih teman-teman wartawan yang sudah hadir semua. Terima kasih apresiasinya. Kalau peran saya sebagai ayah di film Tunggu Aku Sukses Nanti ini, sebenarnya pas aku pertama ditawarin, aku baca sinopsisnya emang ini potensi bagus banget gitu loh. Tapi ketika itu aku bingung. Karena kenapa? Aku disuruh casting gitu. Sama Naya sama Pak Sunil. Aku ngerasa casting gitu loh. Aku ngerasa kan kalau selama ini emang aku nggak menjalankan sistem seperti itu. Cuman pas yang film ini aku ngerasa aku harus gitu loh. Nah ketika aku ketemu sama Naya, ketemu sama Ardit, akhirnya kita coba beberapa scene yang ternyata scene itu akhirnya cocok dan Naya sangat suka gitu loh. Dan akhirnya aku juga ngerasa, oh ternyata ada nilai kesuksesan sendiri ya ketika aku ngambil screen test itu, terus aku memperagakannya terhadap sutradara dan aku mendapatkannya. Jadi itu sukses banget gitu. Dan akhirnya dari situlah akhirnya aku ngerasa udah terbentuk sebuah hubungan yang sangat erat antara bapak dan anak sama si Ardit. Nah, makanya ketika kita workshop udah enak banget ngejalaninnya gitu. Yang akhirnya ketemu sama Lulu, ketemu sama Kes, yang akhirnya kita dari workshop itu akhirnya kita membentuk sebuah keluarga baru lagi gitu loh. Itu yang kita rasakan. Makanya ketika kita syuting benar-benar kita merasakannya semuanya happy. Skrip itu kita udah tutup banget gitu loh. Karena Naya sendiri punya visi yang sangat bagus banget terhadap ceritanya Evelyn gitu loh. Dan aku ngerasa, wah ini jelas banget sih. Yang akhirnya kita menjalankannya semuanya itu kayak nggak syuting dan semuanya benar-benar natural sekali gitu. Emang keluarga lagi berproses aja ya, ya, gitu ya, betul, Mas Ara, ya. Siap Mas Ara, terima kasih. Mbak Lulu seperti apa? Karena kan kita lihat di sini posisinya tuh, aduh sulitnya adalah nih keluarga suami nih gitu ya kan. Silahkan. Terima kasih semuanya sudah datang ke sini lagi puasa. Terima kasih. Menambahin Aryo tadi ya, sebenarnya yang diperankan masing-masing karakter di sini kan sesuatu yang tidak asing. Kita lihat di tiap keluarga, kita merasakan di tiap lebaran gitu. Nah, untungnya saya nggak tahu gimana caranya nih Naya menyatukan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa langsung nyambung chemistry-nya. Seakan-akan memang kita ada di rumah nenek, natural, terus ada kamera aja gitu ngerekam kita. Jadi rasanya nggak kayak syuting gitu. Saya biasa begitu di dapur, di setiap rumah pun ada tante yang cerewet. Jadi semuanya natural dan nggak kayak kerja. Kita benar-benar syutingnya enteng banget dan bahagia banget. Ini karena sulapnya Naya. Yes, itu dia luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman.
Kalau dulu terima kasih. Kita ke Asyal sebagai adik kamu mengeksplorasi karakter kamu adik yang seperti apa sih kalau menurut kamu, silakan. Kalau aku, selamat sore semuanya. Terima kasih. Kalau misalnya aku sebagai adik yang hangat, harmonis, dan juga tetap suportif ke kakaknya ya, walaupun aku tidak bisa membantu Kak Arga secara langsung, tapi aku bantu lewat emotional support aja gitu. Seperti aku sekarang Ashel dan Kak Ardit di dunia nyata juga aku sangat amat menantikan kesuksesan Kak Ardit di dunia nyata. Seperti itu. Asyal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita ke tante-tantenya Arga. Mau siapa dulu? Tante Yuli. Ayo lo. Wow, tepuk tangan dong untuk Tante Yuli. Secara sehat yang mendeliver Tante Yuli dengan sangat luar biasa, menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda dari tante-tante yang lainnya. Pada saat dapat kepercayaan ini dari Maya dan juga Pak Sunil, ini nggak sih ekspektasi nggak sih? Ternyata karakternya bisa senempel ini di teman-teman penonton. Ya teman-teman pada bisa aja. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih untuk Rapi Film juga Pak Sunil. Terima kasih Naya kasih saya kesempatan untuk jadi Tante Yuli. Beda dengan Aryo Wahab, saya nggak pakai casting. Oh. Aku sirik sama kamu. Bukan. Karena mungkin Naya sudah melihat saya sebagai pribadi yang julid. Ini Sarah Sehan ini suka ngomel-ngomel di Instagram, suka kepo-kepo, suka nyinyir-nyinyir nggak jelas. Jadi kayaknya ini yang cocok nih. Jadi Tante Yuli nih Sarah Sehan, nggak usah casting, nggak usah ngapa-ngapain, just be yourself kayaknya gitu ya. Bohong banget. Enggak, dan jadi Tante Yuli itu menyenangkan sebetulnya. Karena ya saya ngelihat di keluarga saya pun ada yang seperti itu. Mungkin saya sendiri. Bohong banget. Setelah saya pelajari Tante Yuli berarti kayak gue ya kadang-kadang. Karena saya peduli sama keponakan-keponakan saya. Jadi saya sering gitu anaknya adik gitu. Raffi gimana kuliahnya ini? Jadi saya pikir wah ini sih ya udah deh saya nih kayaknya. Tapi karena sayang. Dan saya seneng banget bisa kerjasama sama semua yang muda-muda ini yang bedanya cuma 2 minggu umurnya. Berbakat suka lucu ya. Iya ya. Berbakat sekali dan saya belajar banyak lah, apalagi ada Ibu Nini Akarin juga. Jadi ini proses yang menyenangkan. Yes. Semoga semua terhibur dan jangan sampai mimpi buruk karena Tante Yuli. Ingat itu karena sayang. Ya, di Lebaran pasti akan ketemu horor keluarga kita. Tapi karena dia sayang. Nah, kan berarti banyak Tante Yuli di keluarga-keluarga kita nih. Ada pesan nggak dari Mas saya untuk Tante Yuli yang lagi Istighfar. Ya, banyak istighfar. Kalau ketemu Tante Yuli istighfar. Ya. Gak usah baca ayat kursi, itu berlebihan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Sarah Sehan. Ibu Nini Akarin sebagai yang di sini yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Bagaimana melihat dinamika keluarga yang terjadi di sini? Kalau ada pesan yang mau disampaikan buat keluarga-keluarga di Indonesia dari sudut pandang Ibu Nini Akarin seperti apa? Silakan. Saya pengen mengatakan dulu alhamdulillah Ngirobil ngalamin umur 77 masih bisa duduk di atas ini luar biasa. Kalau orang Jawa Timur, orang Kediri terutama bilang gitu, alhamdulillah den Ngirobil ngalamin gitu. Jadi bukan alhamdulillah, bukan. Oke, sebagai saya terus terang, sekarang nenek guru mau ngomong. Oke. Nenek guru mau ngomong. Jadi ini film saya suka sekali karena betul-betul menggambarkan keluarga Indonesia. Ya, boleh ditukar. Oke, silakan. Ini betul-betul menggambarkan keluarga Indonesia, gitu. Kalau nanti misalnya ini keluar, pasti orang akan mikir, oh family itu adalah ayah, nuclear family selalu pikirnya ya, ayah, ibu dan anak sudah cukup. Padahal di sini kita extended family-nya luar biasa sekali sampai yang sepupu-sepupunya pun ikut-ikutan campur, ikut-ikutan
ikut-ikutan. Nah, jadi ini real, ini adalah realita di Indonesia adalah begini, ya, oke, gitu. Makanya nontonlah. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Ayu Lasmi dan Ibu Reni Basari. Kita pengen tahu kesannya gimana memerankan tante-tante dari Arga yang juga punya karakter yang kuat di sini. Silakan Ibu Ayu. Selamat sore rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Waduh. Ibu, media lain itu. Bulan puasa setan diketuntung ya. Ya, sebagai orang Bali kita harus menyapa yang tidak tampak juga supaya kita kalau jalan tidak kesandung. Terima kasih sudah memenuhi ruangan ini. Saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nini. Saya merasa begitu tersanjung dapat berperan bersama-sama beliau menjadi salah satu anak yang paling dekat. Dan tidak janjian juga hari ini kita sama-sama warnanya hijau. Dan saya ingin menyampaikan salut untuk sang pembuat cerita film Tunggu Aku Sukses yang membuat tema dari film Indonesia menjadi semakin kaya. Film keluarga tetapi temanya berbeda ya dari film yang lainnya. Dan moga-moga ini juga bisa memotivasi untuk para sinias yang lainnya untuk membuat film keluarga yang mempunyai representasi dari karakter dan identitas bangsa Indonesia. Saya pikir kita semua setuju dan mengetahui bahwa film adalah media komunikasi yang paling efektif untuk dapat menggambarkan karakter dan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Dan saya pikir ini mungkin harus dipikirkan ulang oleh sang pembuat keputusan film ini menjadi terrealisasi, Bapak Sunil dari Rapi Film, mungkin untuk bisa memutar di luar wilayah Indonesia. Ya nggak Pak Sunil? Jadi bisa menjadi refleksi atau renungan bagi kita semua keluarga Indonesia kembali kepada esensi dari silaturahmi dalam arti yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wow, terima kasih Ibu Lasmi. Selanjutnya Ibu Reni Basari, boleh ceritakan gimana kesannya, keseruannya memerankan salah satu karakter tante di film. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih kepada Naya dan juga Pak Sunil yang sudah nekat memberikan kesempatan kepada saya, karena baru kali ini saya melakukan sesuatu yang saya deg-degan banget. Biasanya saya terlibat di belakang layar, di panggung. Waktu itu Naya jadi sutradara sebuah proyek kita, dan sekarang saya dikerjain sama Naya jadi salah satu talentnya. Dan waktu itu saya sempat ragu-ragu untuk menerima. Saya bilang, Naya, ya yakin nih? Dia bilang, iya yakin karena kamu meranin kamu Mbak, kata dia gitu. Dan sebetulnya di dalam keluarga tuh kan pasti selalu ada anak paling kecil. Saya menjadi anak paling kecil. Terus kebetulan saya juga ceritanya yang paling punya karir, wanita karir, sibuk kerja. Jadi love language-nya saya itu adalah memberi oleh-oleh kepada ponakan-ponakan, terutama kepada Arga, karena saya tuh paling sayang sama Arga gitu. Jadi setiap kakak-kakak saya berantem, saya sebenarnya berusaha untuk menengahi, tapi saya tuh takut banget sama Kak Yuli itu gitu. Jadi dia kalau saya ngomong aja, saya baru nafas aja dia udah langsung pot gitu. Dan itu memang kayaknya di keluarga-keluarga juga kayak gitu ya. Ada yang anak paling kecil yang pokoknya dia menyimak, terus dia kayak aduh ngelus dada, terus berusaha untuk kayak pengen merangkul semua, tapi apa daya sebagai anak paling kecil nggak terlalu didengar suaranya gitu. Dan terima kasih, senang banget juga tadi seperti yang dikatakan, kita tuh bener-bener kayak di ruang keluarga, terus kerjanya kalau break juga makan dulu gitu ya, pokoknya bener-bener seneng banget. Dan setelah film selesai pun kita masih sering ketemu, ada grup WA yang masih aktif, masih ledek-ledekan segala macam, jadi bener-bener jadi keluarga. So terima kasih semuanya, semoga senang sama film kita ini karena semuanya ngerjainnya pakai hati semuanya. Terima kasih. Sekarang kita ke sepupu-sepupu nih, ada Marcel FP.
kemudian juga ada Petra Gabriel dan juga Gusti Pratama. Kita pengen tahu dari kalian seperti apa sih yang di brief oleh sutradara kita, nge-build karakternya sepupu yang seperti apa, atau kalian bertiga ngobrol mau nge-build karakter sepupu-sepupu yang seperti apa? Cewek dulu silakan. Ini momen aku bersinar ya. Hajar. Marcella EP Soto Sabar. Ya, karena waktu preskon pertama Maaf aku lahir ke bumi. Ya aku. Malu. Cuma 3 detik di layar. Ya udah semuanya boleh keluar dulu bentar. silakan Cecil. Angle udah bagus ya, Pak, angle kiri. Bapakku bangga banget aku bisa ada di layar ya. Ini film pertama aku, teman-teman. Semoga kalian menemukan aku tadi ya di sana ya. Ada yang tahu nggak? Hah? Jualan daster katanya, jualan daster. Interaktif banget media di sini, suka banget. Ya. Nanti ada voucher Soto Sabar ya di Blok M. Ya, baru buka. Sebentar. Ya. Gimana sih yang ngambil karakternya? Ya, viral. Nah, aku Bella. Namanya Bella di sana. Aku memerankan jadi anaknya Ibu Ayu. Mirip kan? Tapi memang kurang budayawan aja aku gerakannya. Ya aku senang banget bisa pertama kali belajar. Sebenarnya belajar tahu cara bikin film. Sebelumnya kan aku bantu nulis, bantu bikin cerita di NKCTHI, dan sekarang bantuin Naya. Kayak bangga banget dan seneng banget karena Naya di karya ini dia to the fullest banget, dia total banget, dia sorry kita lagi agak melo ngomong apa, PMS gak ada masalah lain ya. Nah gak sopan cucunya, gak boleh kayak gini, gak apa-apa ya gitu. Naya kasih brief khusus gak? Jadi sepupu yang kayak gini ya, Cel? Aku pegiat UMKM. Di setiap lebaran pasti kalian punya kan sepupu yang bawa dagangan terus. Iya, ada satu skrip yang di take out nggak boleh diambil ya? Nggak boleh disebut, nggak boleh teman-teman. Rahasia, penasaran nggak? Nggak akan tahu sampai akhir ya. Jadi ya kayak main aja, ini syuting tuh kayak main. Tante-tantenya yang kalau dewasa banget di grup tuh kayak kekanak-kanakan nih semuanya, tante yang ini, tante yang itu, jadi kita kayak keluarga beneran di luarnya. Dan kasihan nenek ada di grup, maaf ya Nenek, isi grupnya agak ini ya. Terima kasih. Terima kasih buat Marcella EP. Masih ada 12 detik loh, Cel. Tapi paham kan ya? Paham tadi ngomong apa ya? Paham. Aku potong aja nanti deh. Thank you. Masih ada 15 detik, Cel. Silakan, Cel, masih ada 15 detik. Silakan. 15 detik. Iya, @Soto Sabar atau NKCTHI. Jangan lupa nonton Rapi Film tuh luar biasa banget. Next movie aku siap banget ya. Terima kasih. Aku nggak casting. Baru tahu ternyata beliau yang casting sendiri. Pengorbanan gua sia-sia. Lu casting? Oke. Kita kayak Jembrau ceritain dong sepupu yang seperti apa yang di-build karakter di sini, ngobrol sama Nayanya seperti apa, silakan. Halo, selamat siang semuanya, teman-teman dan kata-kata komplek lainnya. Di sini gue peranin Hanif. Hanif itu kalau ngomong dia kayak tajam tapi nggak bermaksud gitu. Maksudnya baik gitu. Nggak tahu juga sih sebenarnya. Terus senang banget syuting di sini, kayak beneran exactly what they said. Kayak family beneran. It's so easy being yourself here. I feel like, kenapa gue ngomong bahasa Inggris, sorry maaf banget. Bahwa Hanif memang begitu ya. Dia memang kayaknya masih itu karakter. Mikirnya pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi senang ya. Anak internasional Senang akhirnya kembali lagi untuk di main film. Senang banget, thank you banget Naya udah ngajakin. It was an honor. Rapi Film juga thank you banget. It was an honor to play with all of this amazing cast gitu. Kalau banyak orang yang suka ngerasa kayak takut datang ke acara keluarga, gue tadi takut datang ke sini. Siapalah gue gitu. Kalau ditanya ngapain aja, belum ada update apa-apa gitu. Mungkin itu perasaan yang sama kalau kita mau lebaran gitu, karena kita kayak belum ada apa-apa nih
nih gitu, nggak tahu nih mau bawa apa ke acara keluarga, masih gini-gini aja gitu. Jadinya suka khawatir kalau kita mau nunjukin muka gitu, kita sering buta sama proses, obsesinya sama output gitu. Nah, ya kenapa gue ngomongin itu? Gue gak tau, oke, lanjut, itulah perasaan. Kira-kira kebayang ya syuting saya kayak apa ya? Udah lebaran. Itu mau ditanyakan, nah ini sepupu-sepupunya luar biasa loh, ngaturnya gimana gitu kan. Itu resiko yang harus terima Naya karena dia mirip. Tepuk tangan dong untuk Metra Jurnal, terima kasih. Gus kalau ceritain dong ngobrol sama Naya gimana untuk nge-build karakter lu di sini, silakan. Sebelumnya selamat sore teman-teman media. Puasanya masih semangat? Masih? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat Naya dan Mas Sunil dan Rapi Film yang udah mempercayakan aku di sini berperan sebagai Hilman, salah satu sepupu dari Ardit. Dan waktu itu ngobrol-ngobrol sama Naya pas reading. Jadi Naya waktu itu bilang, pokoknya karakter Hilman itu karakter yang lempeng banget gitu. Hidupnya tuh benar-benar udah selesai S1, S2, mau kerja di luar negeri. Pokoknya benar-benar kalau misalnya mungkin kita juga di setiap keluarga pasti ada peran yang seperti itu gitu, peran yang sebagai menjadi contoh di keluarga gitu kan. Dan tapi kalau misalnya aku pribadi mungkin kok Hilman kayak ada senangnya gitu kalau menjadi contoh gitu. Cuma in real life kayak aku orangnya nggak enakan gitu kalau misalnya mungkin di saat itu lagi dijadikan contoh pasti aku langsung jadi ya bawa bercanda aja lah gitu, karena emang tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun gitu kan. Dan itu sih karakternya. Sebenarnya agak berbeda dari karakter Gusti dan Hilman yang agak berbeda ya. Di sini kan Hilman suka kalau diangkat-angkat, kalau in real life kamu nggak terlalu suka buat puji-puji gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan dong. Kita ke perempuan-perempuan yang ada di sekitar Arga. Kalian tim siapa sih? Tim Maudy Efrosina atau tim Vita? Hah? Oke, tim. Coba kita ke Maudy Efrosina dulu. Maudy Efrosina, boleh ceritakan gimana berproses bersama dengan Ardit, Ibu Chemistry, dan ngobrol sama Naya untuk karakter kamu, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Prosesnya sangat menyenangkan. Balik lagi ke yang waktu itu udah pernah aku bilang juga. Aku sama Ardit kebetulan udah kenal. Ini proyek kedua kami bermain di sebuah film. Jadi tidak ada nggak ada kesulitan lah untuk membangun chemistry-nya itu. Terus juga mungkin lebih ke gimana kita ngebawain hubungan ini supaya memang kelihatan ngeselinnya tuh ada, ngeselin antara Andin ke Arganya. Gimana sih dia mungkin terlihatnya seperti gimana sih kalau jadi perempuan tuh nggak pengertian, di mana Arga tuh udah banyak tuntutan, dia menuntut lagi juga. Ya lebih ke arah situnya sih mungkin kita ngegali cerita karakternya dan hubungannya itu di situ. Ya, sorry kalau build chemistry udah nggak ini lagi ya, udah nggak sulit ya karena udah. Mana coba kita pengen tahu tim Andin, boleh tepuk tangan tim Andin? Oke. Terima kasih ya guys. Boleh, terima kasih. Kalau gitu kita ke Vita. Vita, tepuk tangan dong untuk Vita. Oke, tim Fani. Oh, banyak ya. Oke. Terus gimana nge-build karakter yang kamu berikan di sini, layer-layernya dari persahabatan bersama dengan Cantika dan juga Arga, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelumnya terima kasih kepada Naya pastinya, sama Pak Sunil dan jajaran tim produksi Rapi Film, masih bisa dapat kepercayaan main bareng dengan cast-cast yang luar biasa ini. Ya, kamu juga Kak, kamu wow, aku bangga banget bisa main sama kamu Kak. Di sini kan Fani karakternya tuh jadi sahabatnya si Arga ya, yang selalu ada buat Arga dari kita SMA tuh udah temenan sampai kita gede sampai akhirnya gitu. Begitu. Memang belum boleh spoiler. Memang nggak spoiler. Maksudnya nggak ada yang begitu sih, cuma sahabat. Emang ada scene nginep-nginepan ya? Orang kalau pacaran tuh kalau nginep-nginepan satu kamar atau dua kamar sih? Dua kamar dong. Oh, ya nggak tahu, nggak pernah. Coba
support acting gue udah. Terus gimana ya nge-build karakter sama si Naya, aku juga bingung sih kenapa aku yang dipilih jadi Fani, karena kayak jujur Fani bingung ya. Iya kan tuh kayak karena kayak Fani sama aku pribadi tuh aslinya jujur jauh banget gitu ya. Dari segi karakter hari-harinya, kalau Fani masih bisa ngomongnya tuh yang harus bijak, dewasa, tenang, yang selalu ya aslinya orator teman-teman, kayak wow gaung suaranya. Ya gitu lah kurang lebih, tapi alhamdulillahnya tuh kayak ini juga pertama kali aku kerja sama Kanaya, anjing Kanaya, terus tiba-tiba Kanaya sama Naya, terus kayak mulai keluar Belum keluar asli iya pertama kali kerja sama Naya, kayak emang aku juga udah excited dari dulu pengen kerja sama Naya juga, dan akhirnya kesampaian. Dan iya, dan kayak aku gak nyangka wow syuting sama Naya tuh cepet banget ya gitu, enak banget, kayak aku mau lagi deh syuting sama Naya gitu. Jadi ya gitu sih kurang lebih. Sama Ardit juga chemistry-nya kita walaupun baru kenal di project ini, tapi kayak Ardit juga benar-benar ngasih fully semuanya gitu buat aku, buat Fani, dan ya sama semua cast yang lain juga lovely. Yes, terima kasih tepuk tangan buat Vita. Kita ke Wicca kita, Reza Candika. Wow, yang menghidupkan persahabatan. Butuh kayak kita sahabat-sahabat seperti Candika in real life ya. Reza, Lucu dong. gimana sih, gue pengen tahu deh. Ngobrol sama Naya gimana saat nge-build karakter Wicca apa? Chan, lo jadi lo aja atau gimana ngobrolnya, silakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gak usah so tipes teman-teman semuanya, bagi tepuk tangannya dulu dong. Biar bangun, katanya mau jadi presiden. Nah, seru banget. Oh nggak ada yang mau ya? Oke. Seru banget nih karena ketika ditawarin sama Naya, gue ikutan juga kayak Karyo. Gue juga casting waktu itu. Keren. Ya, biar bagus kalau kita buat buku ya. Niti karir, kalau lu kan koruptor. Beda karakter. Nah, jadi ketika akhirnya nge-breakdown seputar pertemanannya, terus gue bilang gini, Nay, ini maksudnya ini vlog hidup gue gitu. Karena emang pure yang Naya request ke gue adalah gimana gue bisa menggambarkan persahabatan yang gue punya di kehidupan nyata di film Tunggu Aku Sukses Nanti ini lewat geng Ardit dan juga Vita gitu. Kominfo nama grup WA kita. Seru sih ya, karena ngomongin seputar persahabatan, justru awalnya ketika lagi workshop tuh paling kasihan sama Ardit karena Ardit dikelilingi oleh orang-orang yang suka temenan dan baru kali ketemu di project ini gitu. Jadi dia mungkin kikuk dengan bahasa pertemanan yang sungguh kuat ini, karena kebetulan kan Naya, kita, gue itu kan kita satu universe gitu. Jadi senang juga loh karena di project ini bener kata Ardit, gue juga bisa melihat betapa Ardit menjadi Arga tuh di akhir syuting. Wah gila, ini bukan Ardit yang gue kenal sebelumnya nih gitu, yang tadinya bener-bener super kaku, dia akhirnya bisa merilis perasaan emosinya gitu, senang dan sedihnya. Jadi ya, semoga kita bisa menjadi ucap-ucap untuk sahabat-sahabat kita yang ada di dunia nyata ya teman-teman. Jadi penasaran dengan scene-scene yang komedinya, kalau strict sama skrip atau ngobrol sama Ardit dan juga Vita dan Yono. Itu gimana scene komedinya tuh? Ini tuh yang gue paling bener-bener mules karena kayak wah komedinya di lo. Teman-teman emang lucu. Oh makasih, kayak nggak terpaksa. Jadi emang penulisannya sebenarnya gue nol sama sekali cuy. Ini gue bener-bener karena anak ceputat aja kayaknya ya gitu. Jadi terima kasih juga sama Naya yang memperbolehkan gue untuk ada sedikit improve gitu ya. Terus yang senangnya bahkan nulis bareng di bagian bercandanya itu juga sama Ardit.
Pas sama Yononya super natural. Emang yang satu orang kampung Ciputat, satu orang kampung Samarinda. Jadi ketika di shoot itu benar-benar diulang berkali-kali, jokesnya juga ada berkali-kali. Kayak kita main timpal-timpalan aja, kayak bisa kan keluar kayak mulut lo abu-abu, mulut tuh napasnya kayak batu gitu kan. Terus gue bisa kayak udah ke psikolog belum sih lo gitu sebenarnya, cuma belum gak masuk di sini. Tapi pas kita pernah video lo emang abu-abu sih. Abu-abu kan? Jadi emang dikerjakan bareng-bareng ya. Iya gitu. Tepuk tangan untuk Reza Chandika, thank you. Kita ke Bima Zeno, Bim pengen tahu ada persaingan juga di sini yang terjadi antara lo dan Arga. Gimana ngobrolnya sama Ardit ngobrol untuk persaingan di dunia pekerjaan nih? Halo sore semuanya. Apa? Casting? Enggak. Udah casting diajakin Naya, terima kasih dikasih kesempatan buat ikutan. Iya, sebelumnya ada pernah syuting bareng juga sama Naya, tapi kebanyakan musical ya. Sama Bu Renita juga, makasih Bu. Apa ya, chemistry-nya sebenarnya syuting bersama Ardit dan kalau tadi udah nonton bareng juga Kang Solehun itu saya ada di posisi yang sangat amat sulit untuk syuting bersama mereka karena harus serius, marah-marah tapi mereka kerjanya bercanda terus gitu. Jadi memang sangat amat sulit, pertemanan di luarnya juga kita selalu ketawa-ketawa terus, nggak pernah ada clash gitu. Jadi ketawa-ketawa terus. Jadi menyenangkan ya, proses syuting sangat-sangat menyenangkan. Tapi terima kasih juga dari Naya waktu itu udah dikasih banyak motivasi untuk jadi karakter si Reno ini, bagaimana orang caranya mau sukses, tapi semuanya punya cara pandang yang beda, cara melihat sukses seperti apa. Dan ini juga bukan karakter yang sebenarnya bermusuhan sebel-sebelan, tapi emang orang yang berjuang sama-sama pengen berjuang untuk karirnya masing-masing aja gitu. Jadi ada yang kerja secara agresif, ada yang santai-santai aja gitu. Jadi ini adalah peran yang sangat amat manusiawi dan semoga terwakilkan. Yes. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan juga untuk Bima Zeno. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya di kesempatan press conference ini. Boleh angkat tangannya? Ya, boleh. Silakan. Boleh berdiri, sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Ya, silakan. Halo, saya Sandi dari Denpasar. Sini nanya ke Kanaya. Sandi kayak darah rendah, nggak kedengeran suara lu. Puasa. Semangat lagi dong, yuk. Belum. Tambah powernya. Silakan. Oke, untuk Oh, Arga Indrila sih. untuk pemilihan soundtrack itu gimana ya? Soundtrack supaya bisa lebih merepresentasikan filmnya gitu kedalaman emosinya. Terima kasih. Oke, Rila soundtracknya membekas sekali nih sebenarnya. Silakan naik. Oke, untuk perihal soundtrack, inilah Spotify saya yang adalah Ardit Erwanda dan Reza Chandika. Jadi kayak saya ingat banget waktu pertama kali kita mulai editing on set, ada satu montage scene yang kalian lihat itu kayak, duh ini apa ya lagunya yang cocok ya. Terus ngobrol sama Ardit, Dit, lo tau ada ide nggak lagu yang kayak ngomongin soal semangat, perjuangan, ini apa ya yang cocok buat scene-nya tapi pengennya upbeat. Ardit bilang, oh perunggu aja, perunggu cocok tuh sama pejong-pejong cuan. Terus akhirnya benar, tadinya mau maju tak gentar tapi kayaknya bingung mau nyari licensingnya di mana. Jadi akhirnya ya udah kita coba. Akhirnya Ardit bilang gemilang, terus pas dicoba ternyata cocok. Akhirnya minta Pak Sunil untuk request untuk masukin lagu itu, lalu ngobrol lagi sama Chandika. Ada satu scene yang belum dapat lagunya. Jadi sebenarnya kalau soal lagu, satu-satunya lagu sebenarnya yang udah fix, yang udah confirm dari awal penulisan adalah Petra yang Tangguh. Itu awal tuh ketika aku baca dan aku banyak berubah di naskahnya tuh dengerin lagu Tangguh itu yang menurut aku cukup merepresentasikan perjuangan Arga dan keluarganya gitu. Lalu satu scene terakhir, scene lebaran itu nanya lagi ke Chandika, sobat Spotify saya di sini, yang semua lagu Indonesia kayaknya dialah rajanya. Lalu kemudian Chandika ngasih banyak list lagu, salah satunya adalah Si Lemah. Pas saya dengar, oh ini harus jadi lagu tema film ini juga untuk menutup, karena lagunya cukup
merepresentasikan karakternya Arga yang adalah si lemah dan bagaimana bisa menerima diri kita sendiri. Yes, itu Ran featuring sama Hindia ya. Betul, Yes. Ran sama Hindia. Ada 420 juga di dalam, jadi memang banyak lagu-lagu, banyak ngobrol sama teman-teman Kias itu, Iya. dan Candix ya. Siap, terima kasih. Itu dia jawabannya. Satu lagi boleh? Ya, sebelah sini deh. Silakan. Oh, udah kesana mikrofonnya. Oke, silakan Mas. Boleh berdiri, nama, media dan pertanyaan. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Saya Mario dari Kumparan. Perkenalkan, pertanyaan pertama untuk Pak Sunil, mungkin untuk Mbak Naya juga bisa dijawab. Film ini akan menjadi salah satu jajaran yang akan tayang pada saat Lebaran. Bagaimana ekspektasinya? Mungkin akan bersaing dengan banyak film. Ada juga film horor, ada juga film anak, dan juga ada film keluarga yang ditawarkan di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Ini bagaimana? Yang kedua untuk Mas Ardit, mungkin untuk aktingnya di film ini butuh acting coach nggak mungkin, dan apakah setelah ini akan bakalan lebih menggali potensi acting ke depannya lagi atau seperti apa Mas? Ardit Erwanda. Method aktor kita. The next Reza. Ardit Rahadia. Ya udah Ardit Raharjo. Oke, ada lagi? Yang ketiga untuk Mbak Naya mungkin bisa ceritakan, ini kan salah satu karya terakhir almarhum Vidi yang kita tahu, Rest in Peace for him. Mungkin bisa diceritakan bagaimana saat syuting atau apa kenangan terakhir yang mungkin Mbak Naya bisa dibagikan kepada kita. Terima kasih. Silakan Pak Sunil dulu, boleh menjawab Pak untuk terkait penayangan di momen Lebaran. Silakan. Iya, terima kasih. Kalau dari awal sebenarnya memang konsep kita bikin film keluarga. Saya sempat ngomong sama Naya juga apa kita bikin film kumpul-kumpul aja, nggak perlu nuansa Lebaran. Tapi memang kebetulan timnya Naya sangat optimis next to Lebaran. Setelah kita masukin film kita di komite yang untuk menentukan film-film Lebaran, kitabnya lolos karena mereka bilang wah ini sangat relatable banget ke Lebaran dan semua, bukan Lebarannya tapi kumpul keluarga semua lah, itu sangat relatable. Jadi kalau saya lihat kita tetap optimis, tetap kita akan fight all out untuk film ini dan semoga semua film juga bagus nanti di Lebaran. Kita tahu ada beberapa film horor juga, tapi ya kita berharap penonton semua lah. Thank you. Terima kasih Mas Sunil. Ardit Erwanda, silakan Dit. Terima kasih banyak doanya Mas. Sebelum jawab, kan udah nyiapin speech buat award. Ardit udah nyiapin speech FFI. Ini aja belibet tadi. Ntar dulu. Sejujurnya saya mah saya maaf. Kumaha ya, aduh. Maksudnya saya tidak pernah kayaknya ambisi yang harus begini nggak ada gitu. Cuman saat ditawarkan oleh Naya dan disetujui oleh Pak Sunil, saya pengen ngasih yang semaksimal mungkin gitu. Jadi apa yang ada di depan aja, kata Paman ini peran yang nyari aktornya gitu. Jadi kita mah jalanin aja gitu. Cuman tawaran sih emang udah di luar komedi ya. Saran saya sih lebih baik cepet-cepet tekan kontrak sama Ardit secepatnya ya, karena kayak abis ini meledak harganya. Daripada ngantri sampai 2030 ya, baru dapat ya jadwalnya Ardit ya. 2029. Ardit, terima kasih. Naya, silakan Naya. Kalau dari saya ya karena lagi-lagi ya kita kitab suci kita adalah persahabatan, bagai kepompong dengan sahabat-sahabat saya. Jadi ketika saya bikin film ini tentunya saya juga mau teman-teman saya ada di dalamnya karena ngomongin soal sahabat. Dan sebenarnya juga udah ngajakin dari Komang, cuman jadwalnya juga nggak ketemu. Terus akhirnya punya kesempatan ini ya, akhirnya lucu kan adegannya, bagus ya. Itu nggak pakai skrip loh teman-teman. Itu tidak pakai skrip dan tidak ada di skrip, sorry banget. Kita tulis. Iya. Demi sahabat kita. Sebenarnya itu bukan nulis ya, karena kan gue sama Vidi emang suka bacot. Benar, cuman action aja, ada actionnya doang tapi nggak ada dialognya. Benar. Jadi apa yang terjadi di film ini supernatural, bener-bener kayak lagi hari-hari aja sampai akhirnya Naya bilang cut. Oh iya oke. Gitu. Kayak Pornhub ya. Kayak Pornhub, kayak bener-bener
main kayak lagi main biasa gitu loh. Waktu itu juga sempat pernah kan ada video klipnya tuh yang senyumin dulu aja itu, endingnya kan ada gue juga marah-marah tuh sama dia. Nah itu tuh bener-bener nggak pakai skrip sama sekali. Jadi ya kayak hari-hari tapi direkam. Jadi keluargaan, persahabatan, potret jelas di film ini ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari Tunggu Aku Sukses nanti. Buat yang belum sempat bertanya di momen ini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstop. Terakhir kita minta Naya Aminita untuk closing statement-nya, Naya. Saya berharap buat teman-teman yang penonton Tunggu Aku Sukses nanti, yang sudah menonton, mungkin arga-arga di luar sana juga pasti banyak, dan saya berharap arga-arga di luar sana bisa terwakilkan oleh filmnya. Dan juga buat orang-orang yang hidupnya berjuang untuk bisa mengangkat derajat keluarga kita, berjuang untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi buat keluarga kita. Mungkin film ini saya persembahkan buat kalian semua, dan semoga bisa nonton di Lebaran, ajak tante, om, keluarga besar, tetangga, siapapun yang kira-kira cocok nih, kira-kira untuk disentil dikit orang-orang kayak Tante Yuli gitu misalnya ya. Bisa diajak untuk nonton, gitu aja. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih. Terakhir kita foto lagi, yang di depan boleh tetap duduk namun merapat, yang di belakang boleh berdiri bawah. Oke, di tengah depan dulu, tengah depan bawah. Yes. Di tengah silakan. Oke, tengah atas. Ada official fotografer kita di tengah atas. Iya, tengah atas. Aman? Oke, sebelah kanan. Silakan di sebelah kanan. Selainnya ada doorstop di area depan ya, teman-teman media ya. Oke, kanan aman. Terakhir di tengah lagi. Silakan terakhir di tengah. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast dan filmmaker dari Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih. Sampai ketemu di doorstop teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman. Selamat ya Kak Asel. Terima kasih. Selamat Kak Asel. Raffi. Di mana?